96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury, kita ketemu lagi di Dialog Solusi SDM dan senang pagi hari ini memastikan kita semua dalam kondisi sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama ya. Sengaja memang tidak ada apapun di meja ini supaya saya itu kalau menjadi pengingat. Saya itu kalau puasa sekarang itu jadi ketir-ketir saya. Iya. Nanti takutnya membatalkan orang puasa sampai enggak ingat gitu lah. Jadi Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Aldi. Alhamdulillah. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Terima kasih, selamat menjalankan puasa juga bagi sahabat Mercury dimanapun berada. Oke. Baik, dan hari ini narasumber tamu kita itu ternyata masih teman-teman dekat ya. Satu geng. Satu geng dari Visip Unair gitu ya. Iya. Oke. Beliau adalah, koreksi nama saya kalau salah karena ini dari CV ringkas, Dr. Gugus Wijonarko. Ya, betul. MM. Oke. Dan beliau ini sekarang menjadi istilahnya apa? Ketua ya? Ketua ya. Mas Gugus Ketua ya. itu rektor gitu. Iya, setara dengan rektor. Tapi kalau di Setiamak, Sekolah tinggi. iya, sekolah tinggi itu ketua. Oke. Kalau Setiamak sendiri kepanjangannya apa? Mungkin banyak dari sahabat-sahabat Mercury yang belum mengenal. Oke, terima kasih Mas Edi, selamat pagi Pak Aldi, selamat pagi Bu Novi dan seluruh pecinta Mercury. Tadi ada pertanyaan menarik terkait dengan Setiamak ya. Memang Setiamak ini adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi yang berada di bawah yayasan yang dulunya yayasan ini ada di bawah PT Pelabuhan Indonesia. Namun sekarang ini dalam perkembangannya yayasan ini telah mandiri dan berkembang sesuai dengan kaidah-kaidah dan tuntutan sebuah lembaga pendidikan tinggi. Setiamak adalah lebih dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bisnis atau Kepelabuhanan Barunawati Surabaya. Jadi ini adalah merupakan sekolah tinggi yang memiliki kekhasan khas unik yang tidak dimiliki, mungkin tidak ada di sekolah-sekolah tinggi yang lain. Karena memang kalau belajar tentang masalah pelabuhan, belajar tentang logistik, belajar tentang forwarding, shipping, nah ini itu adanya di Setiamak. Belajar ke Setiamak untuk lebih banyak tahu tentang itu. Ya, Mas Gugus, Setiamak sendiri berdiri sejak kapan? Setiamak sudah cukup lama. Cukup lama ya? Sebelum saya masuk di Pelindo kayaknya. Sudah kurang lebih 39 tahun ya. 39 Jadi, tahun ya? Berkembang itu mulai dari yayasan pada saat Pelindo masih di bawah Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dulu yayasannya Yayasan Sekar Laut ya. Jadi terus berkembang. Nah sampai sekarang sudah, kalau usia segitu sudah dewasa mestinya. Iya. 39 tahun. Dan namanya juga sekolah tinggi dari dulu ya? Dulu masih seperti manajemen ya, masih belum sekolah tinggi ya dulu masih. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon. Dulu awalnya Setiamak ini merupakan MOK ya, manajemen operation kepelabuhanan seperti itu, tapi sudah ke arah formal, lebih banyak kepada hal-hal yang meningkatkan untuk intern daripada kepentingan karyawan-karyawan Pelindo dalam hal pemahaman tentang kepelabuhanan. Jadi kalau kemudian dulu diformalkan menjadi sekolah tinggi. Awalnya lebih ke internal untuk membantu SDM-nya Pelindo untuk ditingkatkan. Tapi sekarang dibuka untuk umum. Dan ini strata 1 ya? Ya, strata 1. Oke. Dan ini julusannya adalah Ilmu Administrasi Bisnis. Ya. Administrasi bisnis, tapi konsentrasinya lebih kepada logistik. Sehingga di dalam perkembangannya sekolah tinggi ini banyak kita ambil tenaga-tenaga pengajar, terutama dari praktisi kepelabuhanan, praktisi logistik, asosiasi, dan yang semua ini banyak mendukung dari sisi praktis pengalaman untuk memberikan pemahaman praktek kepada para mahasiswa. Nah, sehingga harapan kita betul-betul ini keunikan ini didapat ketika orang belajar di Setiamak. Kemudian dia selesai, udah langsung plug and play, jadi sudah langsung bisa on kerja langsung gitu. Gitu ya. Harapannya begitu. Oke. Kalau lokasi kampusnya di mana? Lokasi Setiamak kampusnya Barunawati ya namanya ya.
ada di Jalan Tanjung Perak Barat. Nah, Tanjung itu Perak yang di Barat. pojok sekali ya, ketika kita masuk keluar tol itu sudah nampak Gedung Barunawati. Kalau kita lewat Perak Barat nanti ada Taman Barunawati. Sebelum masuk pelabuhan itu sudah kelihatan itu di pojokan sebelah kiri. Itu. Oke. Itu perkenalannya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Mudah-mudahan setelah ini makin banyak yang menyayangi Istiqamah karena memang fungsinya. Tadi saya dengar ketika kita ngobrol-ngobrol off air itu satu-satunya di Indonesia, baru satu-satunya di Indonesia. Sekolah tinggi kepelabuhanan yang baru satu-satunya ini. Wow. Sehingga harapan kita ini ada nilai value yang punya keunikan yang harus kita kembangkan, kita besarkan, yang mana value ini bisa memberikan manfaat tidak hanya para mahasiswa tapi juga seluruh stakeholder. Jadi termasuk masyarakat dan pemerintahnya. Itu. Ya, oke. Baik. Terima kasih untuk perkenalannya. Selamat datang di dialog kita, Dialog Solusi SDM, dan hari ini kita akan belajar untuk Komat Kamit ya, bukan sebagai dukun, tetapi untuk untuk membentuk komitmen organisasi. Kata Bu Novi judulnya komitmen organisasi, bukan sekedar Komat Kamit. Kenapa kok harus Komat Kamit? Apakah ingat sama penyanyi yang gondrong itu, Alam itu, Mbak Dukun itu? Iya, jadi kalau ini komitmen ya, Komat Kamitnya ini kaitannya dengan komitmen Mas Hadi gitu. Karena seringkali kita membahas tentang komitmen, terus ya itu tadi menjadi semacam kayak hanya dibicarakan saja gitu seakan Komat Kamit. Karena sebenarnya ketika kita bicara komitmen organisasi ini ada kaitannya nanti dengan self belonging dari karyawan, di mana self belonging itu nantinya adalah salah satu energi yang diperlukan untuk karyawan bisa melakukan yang terbaik, terus kemudian ikut memiliki perusahaan, terus dia berkontribusi, termotivasi yang seperti itu. Dan dengan adanya dinamika organisasi yang macam-macam, bagaimana kita bisa mempertahankan komitmen karyawan terhadap organisasinya. Nah, itu yang kita mau bahas pagi ini, Mas Aldi. Ya, kita lagi-lagi hari ini belajar dari Pelindo ya. Karena karir beliau banyak di Pelindo. Dr. Gugus Wijonato ini banyak di Pelindo. Alumni Pelindo. Alumni Pelindo. Selain alumni Fisip Uner gitu ya. Sepenting apa komitmen organisasi, Mas Gugus? Terima kasih Pak Aldi. Jadi kalau bicara tentang komitmen, betul, jadi kita tidak bicara tentang Komat Kamit, tapi betul-betul komit ya. Bahwa di dalam organisasi itu ada dua hal yang penting, yaitu tentang pertama adalah komitmen daripada organisasi, dan kedua adalah loyalitas daripada karyawan. Nah, ini dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Kalau karyawan pengen loyal, maka organisasi harus komit. Nah, kalau kita memberikan komitmen kepada karyawan, maka organisasi juga bicaranya, nah Anda juga harus loyal kepada kita. Ini yang harus ditumbuhkan, sehingga kalau tadi Bu Novi menyampaikan bahwa bagaimana kita membangun loyalitas, bagaimana pentingnya tentang keterikatan orang di dalam organisasi, terutama apakah ini tidak terlepas organisasi publik maupun privat, terutama BUMN. Itu hampir semua organisasi mengatakan penting sekali bahwa komitmen itu harus dibangun di satu sisi. Kalau kita ingin mendapatkan karyawan yang loyal, nah ini seperti itu. Nah, sama juga karyawan di satu sisi, ketika saya dulu masih muda masuk ya, itu saya pingin bekerja itu. Saya pada organisasi yang seperti apa saya masuk supaya saya loyal kan begitu. Nah, ini dua sisi ini harus dipertemukan sehingga betul-betul outputnya akan memberikan sebuah produktivitas bagi karyawan, keterikatan karyawan yang pada akhirnya juga membawa ke kemajuan daripada usaha perusahaan itu sendiri. Ya. Artinya komitmen organisasi itu penting untuk membuat karyawan juga tidak punya alasan untuk tidak loyal. Betul. Kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya. Ini sekolah tinggi ya. Ya. Itu kan menciptakan bergerak-gerak di pelabuhan. Iya kan? Biasanya untuk masuk jadi pegawai yang bagus di pelabuhan. Tapi kalau sekolah itu nanti sistemnya sistem gugur. Jadi kalau penyanyi gak iso belas langsung kamu out aja kan gitu.
Tapi kalau semuanya pointer, kebanyakan yang pointer kabeh, itu apa itu jenenge penempatannya gimana? Apa gak penempatannya bingung, iya toh? Kayak jangan seperti Mercury penyiar Mas Aldi terus, itu kan apa? Ya kan ya penempatannya Mas Aldi ning kono ya gak naik kelas terus Mas Aldi. Kecuali masa Mas Aldi harus jadi owner kan gak mungkin. Gak mungkin. Iya toh. Iya. Jadi yang saya tanya kan itu nanti kenapa harus dibentuk sekolah tinggi? Harusnya kan ambil aja dari universitas-universitas lain yang ada hubungannya dengan pelabuhan. Ya, itu kan bisa daripada buang-buang biaya apa kan gitu. Okay. Jadi aku menjadi bingung. Ini kok ono meneh sekolah tinggi ono meneh kayak seperti di ITS itu seperti anak saya sekolah di PPNS barang itu. Ya, Itu kan membingungkan juga. Kenapa kok enggak kok enggak satu aja lah, satu sekolah aja lah gitu lah. Nah, saya kepengen tahu Mbak Awas, apa itu Mbak aku dikirimi WA nih Mbak siapa itu? Bu Novi? Nah, Bu Novi. Ya apa sih suaranya cantik. Aku belum pernah lihat orangnya cantik. Ya, hanya boleh didengar suaranya, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Mungkin Pak Sumarwito agak tertinggal ketika tadi saya menanyakan bahwa Setiamak ini sudah 39 tahun yang lalu, Pak. Bukan berdiri hanya untuk ikut-ikutan gitu ya. Dan di awal tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gugus bahwa tujuannya adalah internal. Tapi monggo silakan diperjelas sendiri apa yang bersangkutan. Oke, terima kasih Pak Sumarwito, pertanyaan yang bagus. Artinya saya melihat Bapak juga bertanya dan sekarang sudah tahu tentang Setiamak atau berusaha untuk tahu. Ini sangat bagus karena memang saya baru dipercaya untuk diberikan amanah menjadi ketua ini juga belum ada sebulan ya, baru 2 minggu. Sehingga saya baru sekali sehingga saya harus mengenalkan sebenarnya bahwa Setiamak ini jangan hanya dikenal di kalangan Surabaya Utara saja, tapi di nasional harus tahu tentang ini. Nah, salah satu contohnya ini kan Pak Sumarwoto baru tahu bahwa sekolah tinggi tentang kepelabuhanan ini baru ada. Nah, padahal ini sudah cukup lama berdiri dan ini sudah tidak terhitung Pak kontribusinya dalam rangka memberikan atau menyiapkan tenaga-tenaga praktisi, lulusan-lulusan yang mereka sekarang sudah banyak diserap, tidak hanya di pelabuhan Pak ya, tetapi di kepelabuhanan secara umum, apakah itu juga di forwarding, kemudian di perusahaan-perusahaan logistik, ini banyak sekali, termasuk juga di Pelindo Group ya, termasuk di anak-anak perusahaan Pelindo itu juga mereka lolos untuk bekerja diterima di sana. Dan Pak Sumarwito tadi sampaikan, kenapa kok tidak cukup satu ITS saja atau yang lain-lain gitu ya. Karena memang sekolah ini sekarang kan, apalagi sekarang kampus merdeka Pak, ini kan semua sudah diberikan kebebasan untuk bagaimana dia harus meramu kurikulum, program-program studi yang tentu bagi ketua atau rektor ini menjadi sebuah tantangan untuk bisa diserap oleh stakeholder. Nah, sementara stakeholder ini tidak satu Pak, cukup banyak. Sama juga ketika kenapa pertanyaan itu tidak muncul, kenapa sekolah fakultas kedokteran itu tidak hanya di UNER saja. Nah, ini nanti yang di Brawijaya, di UI protes Pak. Nanti mereka kan juga butuh mempersiapkan orang-orang kita yang hebat dalam hal untuk praktisi-praktisi kedokteran. Sama juga, ini kepelabuhan di Indonesia itu tidak hanya di Surabaya Pak, di seluruh Indonesia pelabuhan kita cukup banyak. Logistik kita dari Sabang sampai Merauke Pak. Apalagi kebijakan Presiden Jokowi sekarang ingin menjadikan logistik ini betul-betul sebagai Indonesia emas ya, menuju ke sana kita betul-betul dituntut untuk itu. Kita ingat bahwa dulu sebelum adanya hal-hal atau barang-barang yang sulit ditemukan atau dapat di daerah-daerah tertentu, daerah terpencil, kalau toh ada itu harganya sangat mahal, artinya muncul disparitas harga yang sangat tinggi. Ini tentu kita di Jawa mungkin tidak merasakan, tetapi kawan-kawan kita yang ada di luar Jawa ini sangat merasakan pada zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada lagi, bahkan ada semua satu harga.
Ya. BBM sama, beras sama. Itu kan apa? Karena fungsi logistik. Nah, kalau logistik bicara berarti apa? Mereka adalah praktisi yang mereka juga belajar tentang ilmu logistik. Nah, ini salah satu Stiamak ini memberikan kontribusi kepada para mahasiswa atau orang-orang yang kelak ingin bekerja praktis di dunia logistik kepelabuhanan. Logistik juga. Ya. Jadi itu yang ada. Nah, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kepelabuhanan, Administrasi Bisnis Kepelabuhanan ini bukan sekolah ikatan dinas, Pak, seperti halnya STAN gitu ya. Itu nanti lulus langsung disalurkan. Dan sekarang STAN pun mungkin tidak 100% mereka lulus disalurkan, mungkin ada tertentu saja atau ranking-ranking tertentu. Nah, sama di tempat kita, Pak. Itu di tempat kita ada mereka yang penugasan dari perusahaan-perusahaan pelayaran yang mereka memang talent di situ disekolahkan lagi. Ada juga yang memang di tempat kita yang ranking-ranking bagus juga cukup dilirik oleh perusahaan-perusahaan di bidang kepelabuhanan. Nah, ini kita seperti menyiapkan restoran, menyiapkan menu, Pak. Nah, Bapak tinggal menu apa? Kita nasi pecel ada, tapi pecel kita adalah pecel yang lain daripada yang lain. Nah, kokinya berbeda. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Sumarwito sudah bergabung. Kita break dulu, kita ke iklan dulu ya. Oke, kita lanjutkan kembali Pak Sumarwito. Di belakang Pak Sumarwito kalau Anda ingin sharing-sharing by phone boleh di 5679696 ya. Yang 562 masih trouble. Jadi 5679696 atau seperti biasa nanti Anda bisa kirimkan via WA message juga boleh di 081 730 0096 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Topik kita hari ini adalah komitmen organisasi, bukan sekedar Komat Kamit ya, karena menarik loh judulnya. Ini pasti Bu Novi yang bikin ini atau anak-anak. Anak-anak, Mas. Oh, anak-anak ya. Bu Novi nggak pernah Komat Kamit ya, langsung marah gebrak-gebrak gitu. Bu Novi, kalau saya menanyakan faktor apa saja yang mempengaruhi seorang karyawan itu bisa memiliki komitmen organisasi yang tinggi? Jadi komitmen organisasi itu kan adalah sebuah kondisi di mana seseorang itu dia meyakini nilai-nilai perusahaan. Betul. Terus kemudian dia memberikan effort yang besar untuk pekerjaannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah dia juga pengen tetap atau stay bertahan di perusahaan. Nah, jadi dengan definisi seperti itu maka beberapa aspek yang perlu diperhatikan itu ya tentunya dari organisasi sendiri, Mas, gitu. Salah satu dia bisa dari organisasi ya. Karena kita bicaranya organisasi, dari sisi organisasi ya keterbukaan informasi, kemudian kalau saya bilangnya itu misalnya kayak struktur yang ada di sana, jalur komunikasi yang ada, job desk-nya jelas gitu ya. Iya, seperti itu. Maksudnya orang bekerja untuk apa, dia harus mencapai apa, terus kemudian proses feedback atas apa yang dia lakukan seperti itu. Lalu kemudian ya juga tentunya kalau misalnya sudah lama berkembang di sana, bagaimana karirnya yang ada di sana, yang seperti itu, Mas. Gitu. Nah, antara lain seperti itu, termasuk juga kepemimpinan atau leadership yang ada di sana. Dan kalau misalnya ini kayak semacam culture-nya gitu tadi loh, Mas. Yang membentuk yang ada di sana, yang membuat orang kemudian tadi itu mau meyakini nilai-nilai yang benar, karena dimanapun orang kerja pasti akan maunya hal yang baik seperti itu. Terus kemudian juga mau bertahan di sana. Ya. Nah, hari ini menyenangkan karena kita bisa belajar dari Pelindo. Kita tahu Pelindo perusahaan yang seperti apa. Mungkin bisa disampaikan bagaimana kemudian komitmen organisasi yang ada di Pelindo itu membuat seluruh aspek yang Bu Novi sampaikan tadi itu bisa terjawab, Mas. Iya, betul. Jadi tadi sampai Bu Novi betul ya. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah bicara tentang culture ya. Membangun budaya di perusahaan. Budaya perusahaan ini adalah sebuah nilai-nilai yang diyakini oleh seluruh insan yang ada di dalam perusahaan itu, mulai dari tukang sapu sampai direktur utama lah, ini harus punya kesamaan, dan ini menjadi sangat penting kalau sudah masuk ke budaya perusahaan. Tadi Bu Novi juga sudah jelaskan bahwa faktor leadership itu penting. Jadi kalau bicara tentang leadership di perusahaan itu yang paling penting kalau
bicara leadership kaitannya selalu bicara tentang otoritas. Nah, otoritas ini biasanya kalau pemimpin itu bicara tentang bagaimana otoritas dia dalam hal memerintah anak buah. Nah, tetapi jangan lupa gunakanlah otoritas ini untuk membangun sebuah komitmen organisasi dengan cara bahwa otoritas saya gunakan juga untuk melindungi karyawan saya. Nah, jadi tidak hanya saya menyuruh anak buah saya karena saya punya otoritas. Siapapun kalau namanya anak buah, saya punya otoritas, dia pasti tunduk. Nah, itu pasti rumusnya demikian. Tetapi jangan lupa kalau kita bicara tentang komitmen organisasi agar karyawan juga memiliki loyalitas, lindungilah dia dengan otoritas kita. Nah, itulah salah satu kita menciptakan iklim, tadi disampaikan juga Bu Novi bahwa iklim organisasi penting sekali untuk membangun sehingga orang itu menjadi bahwa tujuannya didapat di organisasi ini. Kadang-kadang apalagi sekarang Pak Aldi, kita agak kesulitan ya kalau seperti saya ini orang-orang zaman kolonial ya, tetapi saya pernah memimpin sebuah anak perusahaan yang organisasinya pada saat itu adalah karyawan kolonial. Mungkin itu lebih enak, tapi sekarang sudah heterogen. Banyak anak-anak milenial sudah mulai masuk. Nah, culture mereka berbeda. Nah, disinilah peran leader yang dia harus memiliki mampu ketika dia harus menghadapi teman-teman milenial harus seperti apa, teman-teman kolonial seperti apa, yang culture ini agak sulit disatukan. Nah, ini ya fungsi daripada leadership untuk membangun itu. Nah, sehingga keterikatan mereka tidak hanya terikat pada keterikatan atas pekerjaan, tetapi komitmen dia pada perusahaan ini juga terbangun. Ini jadi penting. Jadi disitulah kita harus menumbuhkan rasa itu tadi. Seperti tadi disampaikan juga Bu Novi, kesempatan untuk memberikan mereka berkembang. Karena apa? Jangan mereka itu hanya seolah-olah menjadi sarana untuk bekerja, pulang, selesai, tapi dia harus dikembangkan. Ada homogenitas yang harus kita bangun, yaitu misalkan mereka ini salah satu contoh sikap egaliter ya. Kita itu juga perlu egaliter itu, bahwa kita harus membuat karyawan itu sama tidak selalu jelek, sama dalam pengertian mereka punya hak kesempatan untuk dikembangkan yang sama, diberikan training yang sama, diberikan dia kesempatan untuk mengembangkan karir yang sama. Jangannya orang-orang yang dekat saya aja yang saya kembangkan, saya naikkan pangkatnya, saya naikkan jabatan, sementara nggak saya perhatikan. Ini nggak. Nah, disinilah kita harus membangun culture itu. Jadi nggak sekedar kalau bicara tentang kemampuan kita untuk mempengaruhi dengan leadership kita, manfaatkanlah yang namanya otoritas itu untuk juga membangun rasa kasih sayang, perhatian kepada seluruh karyawan. Iya. Jadi dengan kata lain peran budaya organisasi atau budaya perusahaan atau corporate culture itu sangat luar biasa ya. Iya, betul. Gitu ya. Gimana pendapatnya Mas Gugus kaitannya antara budaya perusahaan dengan kemudian implementasi dari komitmen organisasi itu? Iya. Betul, jadi dimensi budaya organisasi itu penting dalam membangun sebuah culture dari bawah sampai atas, terutama bagaimana kita membangun contoh misalkan kerja tim. Kerja tim ini nggak mudah dibangun tanpa sebuah culture organisasi yang sama. Rasa hormat sesama individu, rasa kasih sayang, rasa saling menghargai. Ini hal-hal kecil, tetapi kalau ini tidak dibangun, maka ya mereka akan sulit untuk bekerja dalam sebuah tim. Sehingga kerja individu itu menjadi menonjol. Padahal organisasi itu tidak bicara individu, tetapi sekumpulan individu yang mereka bekerja dalam sebuah kelompok, sehingga keberhasilan organisasi ini bukan keberhasilan individu, tetapi betul-betul keberhasilan kelompok. Sehingga culture ini harus dibangun yang namanya model budaya kerja atau budaya organisasi ini, Pak. Oke. Ya, itu tadi disebut-sebut oleh Dr. Gugus bahwa kalau perusahaannya homogen itu mah gampang begitu. Tapi kan sekarang eranya sudah mulai heterogen ya. Artinya ada yang X, ada yang milenial, ada yang Z gitu. Nah, Bu Novi ketika bicara soal budaya itu kan bisa jadi yang X itu ngerasa lebih memiliki daripada yang mengkawinkannya kembali itu kan memang tidak mudah ya. Iya. Jadi gini, contohnya nih misalnya budaya organisasi yang kita salah satunya adalah misalnya profesionalisme gitu ya Mas.
kan. Jadi ketika kita bicara profesionalisme yang perlu kita kita turunkan, maksudnya itu dibahasakan yang menjadi bahasa sederhana di pekerjaan itu seperti apa. Misalnya mengerjakan pekerjaan tidak boleh salah, harus diperiksa ulang gitu kan. Terus juga menyelesaikan dengan tepat waktu, yang seperti itu ya. Ini kan implementasinya dari misalnya profesionalitas kayak gitu. Nah ini kalau menurut saya hal yang seperti ini buat orang-orang yang kolonial yang mungkin generasi X-nya itu sudah sangat paham bahwa profesionalisme itu seperti itu gitu. Jadi mereka bisa dapetin misalnya disiplinnya iya, ketepatan waktunya iya. Ini kan beda banget dengan anak-anak milenial dan juga sekarang sudah banyak Gen Z-nya Pak Gugus. Gitu yang dimana mereka itu mengerjakannya itu pokoknya detik-detik di saat kita ini sudah kehilangan harapan. Maksudnya kadang mereka itu ya karena mereka mungkin sangat ahli mereka sangat terampil di membuat sesuatu yang karena kalau kita kan perlu prepare waktu banyak. Kalau mereka itu tidak tahu googling pakai artificial intelligence gitu kan cepat jadi gitu kan. Nah itu kan kadang seringkali membuat kita ini biasanya dengan framework kita ini butuh waktu kurang lebih ini harus H-1, mereka cuman H- berapa jam min berapa jam gitu aja. Dimana ini membuat kita sempat deg-degan, terus kemudian ini jadi atau enggak yang seperti itu. Nah menyatukannya seperti ini ya ini aja kita yang agak harus bertoleransi, tetapi semuanya paham bahwa definisinya tadi harus tercapai gitu Mas. Dan mungkin juga waktunya. Jadi kalau misalnya tepat waktu itu mesti jelas. H-1 itu ya H-24 jam kayak gitu. Min 24 jam. Bukan kemudian pada hari hanya. Ini kan kalau ini teman-teman ini misalnya gini ya, di kantor saya nih Mas, itu ada kalau misalnya ini nyepi gitu ya, nyepi kita harus membuat ucapan nyepi gitu. Nyepinya itu hari Senin, hari Sabtu bisa jadi libur gitu kan. Terus kemudian ini sampai hari Sabtu, kena Minggu. Hari Sabtu itu belum ada. Bau-baunya ini ada gambarannya kayak apa gitu. Nah, mereka buatnya baru di hari Minggu, baru dider gitu. Lah kita kan gini ditinggal liburan, ditinggal jalan-jalan, ini enggak jadi gimana. Nah, kesepakatannya itu Mas untuk yang memastikan bahwa tadi itu meskipun dengan perbedaan generasi, persepsinya itu tetap sama. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang dikatakan nggak boleh salah gitu ya, nggak boleh salah itu berarti layoutnya harus benar, sudah nggak ada salah-salah lagi gitu ya, nggak ada typo. Nah itu harus sama gitu sehingga ya persepsinya sama tentang itu meminimalkan Mas gesekan. Iya. Sekarang kita belajar lagi dari pakarnya gitu. Dr. Gugus kan beberapa kali mungkin juga memimpin perusahaan yang heterogen ya, artinya lintas generasi lah. Iya betul. Gimana caranya? Ya. Jadi itulah di sini bahwa tingkat kedewasaan, tingkat maturity seorang leader, pemimpin itu betul-betul harus bisa memahami karakter daripada seluruh karyawannya ya. Kalau tadi dengan berbagai macam karyawan, apalagi nanti sudah mulai ada anak-anak generasi Gen Z ya, ini sudah mulai kerja ini. Terutama yang tadi Bu Novi sampaikan, kalau pemimpin perusahaan yang sudah lama-lama seperti kita yang kolonial ini, yang tadi kalau orang-orang orientasinya pada goal-nya selesai, tapi kadang-kadang kita bicara tentang proses. Nah prosesnya kita nggak tahu, ini deg-degan kan terus, wah ini gimana nanti. Yang tadi Bu Novi sampaikan, padahal hari ini sudah harus kita bikin ini. Nah anak-anak itu kan nggak bisa diikutin prosesnya. Pokoknya Bapak tahunya besok pagi sudah di meja Bapak selesai. Nah, sekarang saya mau kerja di mana itu. Nah, jangan dilihat prosesnya. Nah, anak-anak sekarang seperti itu. Bahkan ada sejumlah perusahaan itu sekarang bukan bicara tentang orientasi prosesnya, tetapi lebih kepada hasilnya. Sehingga banyak karyawan itu diberikan keleluasaan, apalagi kemarin pada masa pandemi COVID, banyak kerja yang namanya WFH ya. Itu banyak sekali anak-anak itu supaya kantor tidak penuh, kadang-kadang kerjanya di kafe ya kan, nongkrong pokoknya jam berapa selesai, saya email selesai. Nah itu anak-anak seperti itu malah dia bisa menemukan dunianya. Nah kalau kita pemimpin yang tidak memahami seperti itu, lah ini yang agak sulit.
Sehingga mereka seperti hanya seekor burung, kita masukkan sangkar, pokoknya di situ. Nah, tapi kita ingin dia tahu dunia. Lah ini bagaimana tahunya kan gitu ya kan? Dia tahunya hanya dengan sangkar gitu lah. Berarti memang mesti ada kompromi-kompromi Betul, ya. Karena kan cara-cara kerja seperti ini juga nggak gampang untuk kemudian membuat yang Gen X itu bisa nggak apa-apa. Ini kan prosesnya yang penting hasilnya. Tapi bagi yang Gen X kan lu nggak bisa nang dikerja deh. Kan gitu ya. Nah, sekarang pemimpin pun juga sekarang mulai mengikuti. Jadi alurnya anak-anak Gen Y, X, Z apa ini seperti apa sih? Nah, sekarang kan mulai kan bapak saya ini kan sudah mulai belajar dulu Facebook ya kan. Musimnya medsos itu Facebook itu sudah canggih kan. Nah, ternyata anak-anak itu udah lari lagi ke Instagram lah. Ternyata sekarang yang masuk Facebook itu ternyata orang-orang kolonial semua. Tua-tua. Anak-anak muda sudah meninggalkan itu. Nah, nah, kita sudah mulai, mereka sudah TikTok. Sekarang kita TikTok belum mulai, tapi mulai menikmati, melihat. Nah, ini mulai belajar, artinya kan kita ikut jadi mengikuti alur mereka. Artinya boleh saya simpulkan sederhananya itu kan leader juga mesti paham kondisi-kondisi itu, karena di tangan mereka komitmen organisasi itu bisa berjalan baik atau tidak. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Oke, kita lanjutkan kembali. Hari ini mungkin hari pertama puasa ya. Jadi banyak yang mungkin pupuknya diperpanjang sedikit. Jalanan sepi, Mas. Jalanan sepi. Jadi betul, saya jalan talkshow juga sepi. Gak ada yang mau nanya, kesel. Ngantuk. Kalau begitu biar saya aja yang bertanya. Dan hari pertama puasa itu kan masih banyak yang libur. Iya. Masih kena bukan hari pertama puasa sih, tapi cuti bersamanya hari Nyepi. Iya. Oke. Baik, tadi kita berhenti sampai ke kesimpulan singkat bahwa leader juga harus paham betul bagaimana menangani dalam tanda petik kalau misalnya karyawan-karyawan itu sudah heterogen gitu ya, artinya sudah lintas generasi. Tapi kemudian sekarang kita coba untuk bagaimana atau apa saja bentuk implementasi dari komitmen organisasi, Bu Novi, secara secara idealnya gitu. Secara idealnya yaitu tadi sih lebih ke sistem komunikasi. Sistem komunikasi itu berarti dimulainya dari pembagian fungsi, alur koordinasi yang seperti itu, Mas, supaya nggak membingungkan kan. Karena tadi itu kalau kita mau menghayati nilai-nilai yang ada di perusahaan, ya tadi itu paling enggak kan kita ini harus ngerti apa peran kita, apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa kontribusikan. Nah, itu di situ, Mas. Contoh pertamanya gitu ya. Jadi pembagian fungsi yang jelas, jalur koordinasinya. Terus kemudian kalau misalnya saya sudah apa yang harus saya capai seperti itu. Lalu kemudian berarti KPI-nya harus ada kayak gitu kan, Mas. Supaya kemudian tahu kalau tercapai apa, tidak tercapai bagaimana seperti itu. Kalau tercapai maka harus ada apa supaya saya bisa mencapai pekerjaan saya, pengembangan apa yang bisa saya dapatkan, terus kemudian karir saya bagaimana, yang seperti itu, Mas. Dan contoh-contoh yang lainnya yaitu tadi penerapan budaya organisasi yang kemudian membuat orang itu jadi bekerjanya tuh enjoy, nyaman, terus mewakili nilai-nilai individunya, nilai-nilai pribadinya. Apalagi anak-anak sekarang kan ketika bekerja itu bukan sekedar gaji gitu kan, tapi lebih bagaimana apa yang saya kerjakan itu sesuai dengan value saya, sehingga kemudian saya merasakan benar ketika bekerja dan itu diterima perusahaan itu punya kontribusi gitu kan, merasa worth it kayak gitu, Mas, memberikan nilai tambah gitu. Nah, sekarang kita cek ke Pak Dr. Gugus juga, bagaimana kemudian manajemen memastikan bahwa nilai-nilai itu dalam praktek sehari-harinya itu udah kelihatan kok, ini loh arah pripun, Mas. Jadi untuk manajemen melihat bahwa mereka ini dari sudah on track gitu ya? Sisi karyawan ya, itu dia sudah antara satu sisi antara komitmen organisasi dengan karyawan tadi itu adalah yang nampak adalah dari loyalitas. Itu loyalitas dari karyawan. Jadi loyalitas itu dibentuk ada dua, apakah loyalitas karena otoritas kita, karena kita punya kewenangan sehingga dia loyal, tetapi loyalnya ini sifatnya mungkin terpaksa. Kalau orang terpaksa berarti kan dia mungkin tidak bisa kita bicarakan dia engage ya. Jadi tapi dia
ya karena terpaksa saya mau sekedar memenuhi kewajiban gitu. Berbeda memang dengan mereka yang loyal karena dibangun dengan rasa bagaimana dia dibikin untuk engage gitu. Sehingga mereka dalam hati kecilnya tidak usah disuruh, dia merasa perusahaan ini ikut memiliki sense of belonging tadi Bu Novi sampaikan. Nah itu bagaimana kita harus membangun itu. Nah, itulah salah satu yang memediasi menurut saya antara komitmen organisasi dengan loyalitas karyawan tadi adalah budaya organisasi tadi. Nah, segala sesuatu apa yang diinginkan oleh leader ya itu harus diwujudkan bagaimana dia menyatukan menyesuaikan menginlandkan dengan apa yang menjadi tujuan daripada budaya perusahaan. Demikian juga seluruh karyawan ketika dia harus menjalankan satu visi misi perusahaan itu seiring dengan visi misi daripada organisasi ini yang menjadi komitmen dia sehingga terbentuklah suatu loyalitas yang tidak dipaksakan tetapi betul-betul saya hidup, anak istri saya, keluarga saya adalah dari perusahaan ini. Maka saya bekerja tidak untuk tujuan individu, tetapi juga tujuan perusahaan gitu. Nah, ini sangat penting. Jadi disitulah mulai harus dibangun. Kalau tidak, ya mereka merasa saya hanya menjadi pekerja. Saya antusias karena pekerjaan, sehingga bicaranya adalah saya terlibat saja di sini, tapi tidak terikat. Nah, tapi kalau bicara terikat, maka adalah bicara tentang antusiasme pada perusahaan. Jadi bedanya di situ. Antusiasme pada pekerjaan, satunya antusiasme pada perusahaan. Nah ini yang beda. Terima kasih. Oke, Bu Novi mau menambahkan soal manajemen memastikan terkait dengan implementasi nilai-nilai ini ya tadi terintegrasinya nilai-nilai yang ada di perusahaan itu dengan praktek-praktek yang dilakukan di perusahaan gitu, sehingga kemudian memastikan karyawan itu tahu bahwa apa yang harus dilakukan seperti itu. Terus kayak misalnya kita lihat juga penerapan inilah kita ngelihatnya tuh walk the talk gitu Mas Aldi. Jadi apa yang dilakukan leader itu sesuai dengan apa yang memang seharusnya dia lakukan. Jadi panutan lah gitu. Nah itu salah satu juga sesuatu yang membuat kita ini bisa memastikan bahwa yang dilakukan leadernya sudah benar dan juga kemudian juga timnya atau semua anggota organisasinya juga melakukan dengan cara yang sama. Oke. Ini ada Pak Yusuf, tapi pertanyaannya untuk Setiamak ini. Oh boleh. Bagaimana cara Setiamak menciptakan generasi dan karyawan Gen Z yang struggle dan bermoral tinggi? Karena setahu saya Gen Z adalah generasi yang sangat bergantung dengan teknologi. Mereka memang jago di teknologi, tapi bermasalah dengan attitude, kata Pak Yusuf. Monggo silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Aldi. Ini Pak Yusuf, Prof Yusuf apa bukan? Bukan. Kalau ketemu Prof Yusuf, ketemu sama guru kita, jadi ini suhu kita, jadi nggak perlu dijawab. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi bagaimana Setiamak ini membangun para mahasiswa yang memiliki semangat kedepannya untuk apa tadi Pak? Ini Gen Z yang struggle bermoral tinggi gitu. Biasanya memang sekarang yang dikhawatirkan orang tua ini mereka bekerja bagus, ininya diciptakan untuk ini tapi tidak memiliki moral, kadang-kadang seperti ini. Pak Yusuf, hampir semua universitas atau lembaga pendidikan tinggi sekarang ada yang namanya BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, BEM ini yang kita manfaatkan dia sebagai salah satu mitra. Jadi BEM ini bukan kita anggap atau kita anggap musuhnya manajemen, tetapi justru dia ini adalah mitra dari sekolah, mitra dari manajemen yang mana melalui Badan Eksekutif Mahasiswa inilah kita ciptakan dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang positif, yang membangun struggle mereka yang kelak ketika dia nanti sudah lulus dari sekolah, kampus, mereka terjun ke masyarakat menjadi orang-orang yang hebat. Nah, contohnya misalkan di Setiamak ini mulai dikembangkan
pelatihan-pelatihan entrepreneurship ya. Kita bekerja sama dalam koridor atau kerangka kampus Merdeka antara Setiamak dengan Universitas Ciputra. Ini salah satu contoh adalah dengan membiasakan mereka untuk belajar tentang UKM, jadi usaha kerja, wirausaha. Nah, ini seperti apa? Ini salah satu contoh membangun mereka menjadi struggle, tetapi juga mereka memiliki karakter yang bermoral. Nah, jadi saya menjadi ingat kembali kepada kampus alma mater kita ya, UNER itu kalau nggak salah excellent with morality. Nah, salah satu kita membangun orang-orang yang excellent, tapi mereka harus punya moral. Nah, meskipun kita tidak punya tagline ke sana, Pak Yusuf, yakinlah bahwa Setiamak ini seluruh sivitas akademika diarahkan yang paling utama adalah tentang membangun para lulusan ke depan yang berkarakter. Nah, karakter inilah yang kita sebut sebagai salah satu moralitas atau moralitinya. Nah, ini yang terus kita bangun melalui kerjasama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya membangun karakter. Nah, itu demikian, Pak. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Yusuf ya. Bu Novi mau komentar nggak soal anak-anak Gen Z itu bermasalah dengan attitude kata Pak Yusuf? Ya, sebenarnya gini, persepsinya itu mungkin beda ya. Jadi menjadi akhirnya judgement kita, generasi yang di atasnya itu mengatakan bermasalah dengan attitude gitu. Nah, kadang karena mereka ini hidup sudah di zaman yang bukan zamannya kita gitu ya, yang komunikasi itu lewat teks itu cukup gitu kan. Komunikasi lewat teks cukup, terus kemudian interaksi satu orang dengan yang lainnya itu menjadi tidak penting, yang penting pokoknya pesan sudah sampai, yang kayak gitu. Itu kan komunikasi anak-anak sekarang kan seperti itu. Nah, itu yang kemudian membuat perbedaan persepsi bahwa seakan-akan bahwa mereka ini tidak hormat sama orang tua gitu kan. Seperti itu. Dan misalnya nih Mas, contohnya aja yang gampang. Centang biru di WhatsApp itu apakah penting dinyalakan atau enggak? Kalau saya dinyalakan, saya paling gemes kalau nggak dinyalakan. Dinyalakan itu tujuannya apa? Kalau dengan persepsi kita sebagai orang tua, ya supaya komunikasinya itu jelas, fair gitu kan ya. Dia tahu apa yang, misalnya udah dibaca kok nggak dibalas, kenapa ya gitu kan. Terus tidak ada sesuatu pun yang kita sembunyikan dari orang lain. Itu kan membangun trust gitu kan. Kalau anak sekarang kan nggak suka, bukan main misterius ya, tapi buat mereka itu kalau orang yang nggak berkepentingan sama aku nggak usah lah gitu loh, nggak usah urus-urus aku kan kayak gitu ya. Anak sekarang kan seperti itu. Nah, itu mungkin mulai dari kampus juga sudah harus diberitahu pemahaman tentang ini ke ke mahasiswa, karena kelihatannya sederhana tapi ketika sudah di pekerjaan itu akan berdampak ke merembet hal-hal yang lain yang similar dengan tadi itu. Menutupi hal-hal yang memang seharusnya memang tidak perlu mereka tutupi. Jadi lebih keterbukaan, fairness gitu ya. Satu sama lain tuh kita sama-sama tahu kayak gitu. Jadi saya bilang sih tidak semuanya intentu atau bermaksud untuk tidak sopan, tapi karena itu tadi mungkin juga orang tua sudah sibuk, anak tidak sempat dapat nilai pelajaran etika gitu ya. Berarti diserahkan ke kampus semua. Iya, silakan ditanggapi Pak Yusuf. Kan gitu kan, seringkali menganggap bahwa ya mungkin bahkan mungkin mulai kecil itu menganggap bahwa kalau anak sekolahnya boarding school yang atau misalnya yang full day itu yang bagus, karena di sana sudah komplit lah, orang tua tanggung jawab mendidik anaknya sudah lepas. Sudah diambil alih gitu ya. Diambil alih, padahal tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Iya. Silakan dikomentari. Ada seruan dari. Inilah kadang kita apakah ini sebuah kesalahan kita atau bagaimana ya, karena selama ini kalau kita pun di sekolah jadi pendidik, di rumah jadi orang tua. Kita juga punya anak kan, kadang-kadang kalau ada anak-anak sekolah ini kita seolah-olah yaitu tugasnya kampus, tugasnya sekolah kan begitu. Padahal yang namanya mendidik anak itu apakah level SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu bukan semata-mata menjadi tanggung jawabnya kampus, tetapi juga peran orang tua, masyarakat, pemerintah itu sangat penting gitu. Jadi seluruh stakeholder ini nggak bisa diam gitu loh, karena tanggung jawabnya bersama.
Jadi seperti tadi, kalau misalkan orang tua ya sudah pokoknya di kampus urusan kampus, pokoknya seperti apa saya serahkan. Nah, begitu nanti nyampe rumah, lu kok begini? Nah, padahal kita ini kadang-kadang anak-anak ini seperti ini kadang-kadang justru hal-hal kecil yang ketidak ada kedekatan dengan orang tua ini yang justru memicu hal seperti ini. Nah, sehingga menurut saya tetap ya yang namanya kerjasama dari seluruh stakeholder ini harus bersama-sama. Cuman mungkin perannya berbeda. Ketika kita ngadepin mahasiswa, anak sekolah SMA atau anak TK pasti berbeda. Nah, itu yang menurut saya harus ini. Tapi sekarang sudah cukup bagus. Hampir seluruh lembaga pendidikan tinggi itu seluruh aktivitasnya sudah mulai menyiapkan mereka untuk betul-betul dia nanti akan bisa terjun ke masyarakat, terutama ke dunia industri ya, ketika dia harus mulai nanti menempuh perjalanan hidupnya, mulai dia lulus nanti akan bekerja nanti dia akan berumah tangga dan seterusnya, ini sudah mulai. Nah, salah satu contoh dengan dia harus menyiapkan karakter-karakter yang struggle tadi, ketika dia harus berpikir bahwa sekarang anak-anak hampir seluruhnya mereka itu nggak berpikir ini ya, pokoknya saya kerja, sekolah lulus, saya pengen jadi dulu, kalau zaman dulu orang tua kita jadi pegawai negeri, udah tujuan akhirnya pokoknya pegawai negeri itu udah paling hebat kan gitu. Nah, sekarang nggak lagi anak-anak ini. Yang penting saya punya cita-cita ke sini. Bahkan anak-anak itu setelah selesai dia cita-citanya saya kerja paling maksimum saya 2 tahun. Setelah itu saya pengen sekolah S2 lagi. Kadang-kadang yang dicari mana? Sekolah-sekolah, kuliah-kuliah, tempat-tempat kerja yang mana ya? Yang banyak menawarkan pendidikan di luar negeri. Nah, ini kadang tujuan mereka seperti itu. Jadi bukan bekerja untuk dia stay di situ seterusnya, tapi dia ingin mengembangkan karir lagi untuk sekolah lagi. Nah, ini ada sebagian anak-anak yang demikian. Nah, sehingga sekarang kampus lembaga-lembaga dunia industri pun juga memfasilitasi seperti itu. Jadi mereka yang dulu di Belindo kan seperti itu. Jadi mereka sudah bekerja sekian tahun, memenuhi syarat, mereka bisa diberikan kesempatan untuk kuliah lagi ke luar negeri, bahkan dibiayai, diberikan beasiswa, nanti kembali lagi, kemudian mereka mendapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Ini supaya mereka tidak lepas juga nih. Jadi sangat penting yang namanya membangun keterikatan antara organisasi dengan individu, termasuk karakter ini harus mulai diciptakan ketika dia mulai di bangku kuliah gitu. Jadi bahwa loyalitas itu penting. Nah, ini sangat ini. Anak-anak itu juga mulai bahwa ketika dia duduk di sebuah organisasi A, ya dia loyal pada pekerjaan itu. Lah itu ketika misalkan mereka aktif di badan eksekutif gitu, mahasiswa, dia aktif di kepanitiaan apa tertentu ini mereka juga mulai. Termasuk mengasah kepekaan mahasiswa ini dengan unsur-unsur aspek sosial. Nah, ini tadi yang disebutkan membangun karakter tapi juga ada moralitas. Misalkan sekarang ini mendekati sekarang bulan Ramadan, Pak. Ini di antara kerjasama antara kampus, dunia industri juga dengan anak-anak mahasiswa mulai menyiapkan kapan kita akan buat program berbagi takjil bersama. Nah, ini salah satu contoh, Pak. Ini membangun dari sisi nilai-nilai yang tadi dikhawatirkan jangan sampai nanti mereka punya karakter struggle tapi tidak peka pada lingkungan itu. Iya. Sekarang kalau kita bicara karena waktu kita sudah terbatas, yang terakhir implementasi dari komitmen organisasi ini, apa saja yang selama ini dilihat sebagai tantangan dan bagaimana cara mengatasinya menurut Pak Dokter? Oke, komitmen ini cara implementasinya yang paling penting memang menurut saya adalah dari seluruh unsur di dalam, kalau bicara tentang komitmen organisasi, ya seluruh unsur yang ada di dalam organisasi, apakah itu pimpinan, karyawan, pemegang saham, ini semua harus menjadi satu, terutama terkait dengan visi misi. Sehingga yang paling penting untuk membangun yang harus dilakukan adalah menyamakan persepsi seluruh unsur yang ada di dalam organisasi, termasuk pemegang saham atau wakil pemegang saham, bahwa visi misi perusahaan itu seperti apa. Nah, sehingga dengan cara
kita memiliki visi misi yang jelas, maka kita segenap komponen yang ada di dalam tadi untuk digerakkan bersama-sama menuju misi-misi. Lah didukung dengan salah satunya adalah yang paling penting dengan budaya perusahaan tadi. Jadi itu kendalanya menurut saya yang selama ini hampir dihadapi di dunia industri adalah mereka tidak memahami secara detail tentang budaya organisasi gitu. Jadi masih mereka masuk di perusahaan tapi membawa budaya culture yang lama. Nah, sehingga ini yang harus disatukan. Makanya sekarang Bapak lihat yang namanya BUMN itu dulu kan macam-macam ya. Ada unsur pelabuhan, ada pelayaran, misalkan Pelni dan seterusnya. Itu masing-masing BUMN itu memiliki budaya perusahaan masing-masing. Sehingga 10 BUMN ya 10 budaya perusahaan. Nah sekarang itu BUMN satu, akhlak kan gitu. Nah ini salah satu. Jadi ini salah satu kita hanya punya satu value yang diharapkan orang-orang BUMN itu ya dia memulai nilai-nilai yang tadi namanya akhlak, adaptif, kolaboratif dan seterusnya yang ada di unsur-unsur dari akhlak itu. Nah ini yang mulai dibangun sehingga ini salah satu menjembatani kendala-kendala tadi. Sehingga kalau misalkan dulu yang namanya orang berkarir itu hanya di salah satu PT pelabuhan atau PT apa gitu ya, itu terbatas di situ. Sekarang sudah mulai dengan budaya akhlak ini orang sangat memungkinkan ketika berkarir lintas BUMN. Jadi lintas BUMN itu sangat memungkinkan dia culture-nya sama, yang dibawa tetap sama. Nah kalau ini sekarang Pelindo aja punya anak perusahaan A, B, C misalkan ya. Ketika dia berkarir di situ mentok. Tapi dia nggak bisa kan kalau nggak harus keluar. Nah begitu keluar masih dalam lingkup Pelindo, itu kalau culture-nya berbeda, dia akan bawa culture yang lama ini kan sulit diterima di tempat yang baru. Kalau culture-nya sama, nah ini sekarang bagi kita leader pun jadi mudah untuk membangun loyalitas tadi ujungnya. Terima kasih. Oke, baik. Bu Novi, yang terakhir, mengukur keberhasilan implementasi dari komitmen organisasi ini apa saja yang parameternya? Parameternya yang bisa kelihatan ya motivasi kerja Mas, kemudian produktivitas gitu kan. Terus keterikatan karyawan itu kan salah satu produk dari komitmen organisasi tadi. Terus kreativitas itu jadi muncul gitu kan, karena inovasinya dihargai sehingga kemudian ada kreativitas yang terjadi seperti itu. Dan kalau saya lihat komitmen ngukurnya itu tadi kinerja lah Mas. Kinerja ya pasti ya, akhirnya balik-balik ke sana. Dari yang tadi energinya, motivasinya, terus satu sama lain jadi bonding, teamworknya bagus seperti itu. Nah itu tadi akhirnya iklim kerjanya terbentuk, akhirnya ya kinerja organisasinya tercapai kayak gitu. Oke, ya baik. Kita lanjut dengan agenda-agendanya MSI sendiri. Ini webinar seri selama Ramadan berhenti? Enggak. Ada ya? Tanggal Jumat besok ya. Jumat besok ada ya? Jumat besok itu kalau nggak salah saya sekretaris ya. Sekretaris jadi serisnya tentang kesekretariatan ini. Iya, sekretari talk series gitu. Jadi setiap hari Jumat nanti akan ada 5 judul dan mulai tanggal 15 Maret jam 3 seperti biasa kerjasama dengan Mercury. Terus kita nanti ada live IG live dengan judul improvement series juga perdana hari ini nanti jam 3 gitu. Temanya tentang self development kayak gitu. Yang ini kita selain dengan Mercury juga dengan Mercury ya, enggak tahu saya. Dengan Mercury terus juga dengan Untas Brawijaya. Kayak gitu. Ya sama kalau pelatihannya kayaknya bulan depan ini Mas. Tanggal puasaan ini istirahat dulu ya. Enggak. 22 Maret ada 22 Maret sama 27 April yang pelatihan sertifikasi public speaking, dan yang 27 April itu MSDM pelayanan prima dan public relation. Berarti oke gas ini ya. Oke gas. Pokoknya jangan lupa nomornya 0811 340 5557. Betul, makasih Mas Dodi. Pak Gugus juga silakan dicatat ya 0811 340 5557 nanti bisa berkolaborasi dengan Setiamak. Tapi by the way terima kasih banyak sudah hadir memenuhi undangannya MSI
Dr. Gugus Wijonarko MM, Ketua Setiamak Barunawati Surabaya. Sehat-sehat terus ya Mas. Amin. Sukses Terima untuk kasih. Setiamak Sukses, Barunawati. terima kasih. Nggih, terima kasih. Bu Nafi, terima kasih Terima banyak. kasih juga. banyak, Sampai kita sama-sama. ketemu minggu depan ya. Iya. Puasa oke gas lah Oke, ya. gas, Oke, Mas. Terus. Baik, sampai di sini perbincangan kita dalam Solusi SDM. Saya Aldi mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.